Oke, malam abang-abang semua. Malam. Malam Bang Alfi, malam Bang Fitra. Malam pendengar podcast, nggak malam sih, malam pagi siang sore lah ya ke pendengar podcast Iluni. Podcast Opini ini obrolan seputar isu terkini gitu. Jadi di setiap podcastnya Opini kita bakal ngebahas topik-topik yang seru banget dan topik-topik kontemporer seputar yang lagi hits dan jadi hot issue sekarang-sekarang ini. Dan sekarang kita kedatangan dua narasumber kece banget, ada Bang Alfi dan juga Bang Fitra. Ya, kalau udah ada dua narasumber yang kayak gini, pasti obrolannya kurang lebih bakal seputar ekonomi lah ya. Tapi lebih spesifik lagi kita bakal ngomongin soal perinvestasian ya. Jadi investasi dan kondisi ekonomi sekarang, di mana kan lagi hits banget nih apa tuh influencer ini ya, saham ya, dan juga sekarang juga kabarnya investor retail tuh lagi naik banget nih kayak gitu. Nah, kita mau ngomongin nih sekarang hari ini juga mau ngomongin soal isu yang kayak gitu. Jadi kenapa sih ada fenomena kayak gini kayak sekarang, padahal sekarang kan lagi kondisi ekonomi yang bisa dibilang agak kurang jelas dan kurang apa ya, kurang stabil lah kayak gitu. Tapi kenapa bisa jadi justru marak soal investasi kayak gini. Oke, mungkin mau ke Bang Fitra dulu kali ya. Bang Fitra, mau izin Bang? Ya gitu. Jadi kita mau bahas dikit Bang soal ekonomi kita secara umum nih Bang. Kayak gimana sih Bang sebenarnya kondisi perekonomian saat ini gitu Bang? Soal pandemi, soal prospek ke depan kayak gimana sih Bang? Ya, melihat kondisi perekonomian, ya kita harus melihatnya dari dua hal, ya, dari perspektif expose dan perspektif atau presumsi ex ante. Ya, perspektif expose artinya ya kita melihat apa yang telah terjadi, presumsi ex ante artinya kita melihat apa yang akan terjadi. Ya. Nah, sepanjang tahun 2020 kita tahu bahwa ini adalah tahun penuh kesulitan, ya, dan tidak hanya Indonesia saja yang kesulitan, tapi juga hampir seluruh dunia ya kesulitan. Gitu ya. Even China juga sempat kesulitan di awal, meskipun sekarang kalau kita lihat negara-negara yang keluar dari resesi, yaitu satu-satunya, itu yang paling awal China, yang kemudian disusul Vietnam. Kenapa China keluar dari resesi lebih awal? Karena dia tahu cara menangani COVID dengan baik ya. Di tahun 2002 dan 2003 SARS sempat menjangkiti China juga, menjadi semacam pandemi juga di China. Akhirnya ketika mereka menghadapi masalah yang serupa, mereka tahu cara penanganannya. Nah, meskipun ongkosnya adalah minus 6,9% di kuartal 1, ya, dengan Wuhan yang di lockdown dan juga beberapa justru di kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4 itu tumbuh positif. Nah, kalau kita bicara resesi itu sebenarnya tidak ada konsensus ya, tidak ada konsensus resesi itu seperti apa gitu ya. Tapi banyak yang kemudian melihat ya supaya gampangnya kalau kita mengalami periode negatif ya selama 2 kuartal berturut-turut bandingkan secara year on year, maka kita sudah masuk wilayah resesi. Dengan pengertian teknis seperti itu, China tidak mengalami sama sekali. Ya, mereka tetap tumbuh. Ya. Dan itu menjadi seharusnya menjadi pelajaran juga buat kita, karena kalau kita lihat, kita bandingkan lewat tayangan citra satelit, Wuhan sebelum dan sesudah lockdown itu pemulihannya seperti huruf V. Ya, jadi seharusnya kita bisa belajar. Nah, apa yang terjadi di Indonesia ya, kalau kita lihat mulai dari bulan Januari ke Februari dan bulan Maret, sebenarnya Januari ke Februari kita sudah mulai tumbuh cukup solid ya, dan banyak yang melihat bahwa tahun 2020 adalah tahun kebangkitan perekonomian Indonesia karena dilihat dari beragam indikator. Nah, indikator yang pertama yang keluar dan cukup dominan di bulan Januari dan Februari itu adalah Purchasing Manager Index ya, dari sisi manufacturing. Nah, itu
berada di level ekspansi. Bahkan indeksnya di bulan Februari 2020 itu adalah 51, itu adalah tahap ekspansi paling tinggi selama beberapa tahun terakhir. Ya. Nah, ini adalah buah dari Sepertinya ada gangguan jaringan ya di Bang Fitra ya. Ya, Bang Fitranya mungkin lost bentar. Mungkin bisa sambil nunggu Bang Fitra balik, kita bisa cerita-cerita dikit nih sama Bang Alvin nih, yang punyanya Investabuk ya Bang ya, yang punyanya. Tadi sebelum kita mulai take podcast ini, kita udah sempat ngobrol sama Bang Alvi soal dunia persahaman gitu ya. Jadi kayak nggak cuma saham, tapi juga pasar modal in global gitu ya, dalam konteks umum. Kira-kira gimana nih Bang? Mungkin bisa overview dulu Bang soal dunia pasar modal saat ini Bang. Oke. Halo teman-teman pendengar podcast Opini. Kalau ditarik setahun terakhir ya sebenarnya pasar saham Indonesia itu sedang melalui masa-masa yang dinamis tapi sebenarnya normal. Jadi dinamis untuk orang yang mengalami, cuman untuk orang yang sudah sejak lama mengalami itu ini bukan hal yang baru gitu. Jadi kita di Investabuk tuh suka bilang volatility di pasar saham itu fitur bukan bug. Jadi kalau aplikasi itu bukan kesalahan tapi fitur yang emang pasti ada. Oke. Cuma memang volatility-nya itu agak lebih intensif aja setahun belakangan gitu ya. Kita ngalamin market crash dari 20-an Februari sampai 23 Februari. IHSG turun cepat banget gitu ya. 30% seingat saya gitu ya. Terus sempat pulih bulan April 2020 sideways gitu ya, rata, sampai kemudian November sampai Januari itu naik cukup signifikan tuh. Naik cukup signifikan, baru kemudian tuh mulai berhenti di Januari 20 Januari 2021. Jadi di masa-masa November, Desember, Januari 2021 itu itulah masa-masa keemasannya IHSG gitu ya. Orang berpikir IHSG akan naik terus gitu ya, dan di situ juga tuh mulai muncul mulai semakin ramai lah gitu ya. Dulu mungkin juga udah, tapi semakin ramai influencer, orang-orang yang awalnya nggak pernah tertarik saham tiba-tiba ngomongin saham gitu ya. Makin banyak juga yang terjun ke pasar saham gitu ya, dan mulai terasa gitu ternyata ya pasar saham tuh nggak bisa naik terus gitu. Jadi mulai 20 Januari sampai 29 Januari kan IHSG turun terus tuh. Sekarang mulai pulih cuman belum balik ke level tanggal 19 Januari. Jadi mungkin di awal ini saya pengen share kalau volatility naik turun pasar saham itu fiturnya pasar saham gitu. Dia akan selalu ada. Jadi tinggal kita nih, kita mau mengelolanya, menanggapinya gimana. Jadi kalau misalnya masih heran dengan naik turunnya pasar saham, ya mungkin memang tidak cocok di pasar saham gitu. Karena ya itu akan selalu terjadi. Jadi ya ibaratnya ya nggak ada investasi yang tanpa risiko gitu loh Bang ya. Ya naik turun tuh wajar banget sebenarnya, apalagi di dunia stok gitu, di dunia saham sebenarnya kayak gitu. Nggak usah main saham gitu ya, main kalau kita pakai reksadana aja kan pasti kelihatan ya harga NAB per harinya kan juga sebenarnya nggak selalu naik kayak gitu sebenarnya. Iya, karena kan kalau reksadana kan sebenarnya adalah sekumpulan dana yang dikelola oleh manajer investasi ke instrumen-instrumen kan. Jadi ketika dia reksadana yang sebagian besar asetnya itu terekspos dengan pasar saham, dia juga akan ikut terdampak ketika pasar sahamnya naik dan turun. Jadi mungkin hal yang pertama dan utama yang harus dipahamin sama investor muda kali Bang ya, itu adalah ya investasi di dunia pasar modal tuh bukan tanpa risiko dan bukan pasti naik terus ya Bang ya kali ya.
Gitu. Jadi harus dicatat nih buat teman-teman yang sekarang saat ngedengerin podcast ini masih mikir-mikir gue turun nggak ya ke dunia pasmod, maju mundur, dipikirin lagi bahwa hal yang pertama dan utama adalah kan mesti paham nih bahwa di dunia pasmod tuh nggak pasti naik terus, dan yang namanya volatility pasti jadi bagian yang tidak terpisahkan dari dunia pasar modal. Nah, tadi Bang menyambung sama apa yang dibilang sama Bang Fitra mengenai adanya apa ya, bahasanya mungkin kayak ya perjalanan ekonomi kita yang kayak gitu dan proyeksi ke depan kayak gitu. Nah, Abang lihatnya gimana sih, gimana dia berdampak atau berefek terhadap dunia pasmod sendiri? Oke, mungkin yang pertama gue coba kasih klarifikasi dulu ya. Apa namanya, pasar saham itu volatile dalam jangka pendek, tapi dia dalam jangka panjang tuh akan apa ya, semacam ada rata-ratanya gitu lah, semacam dia akan kembali ke mean-nya. Jadi ketika naik, dia akan turun ke return jangka panjangnya, ketika dia turun dia akan naik ke return jangka panjangnya gitu ya. Itu kalau sedikit share data tuh dalam 27 tahun terakhir, IHSG itu ngasih return 12-13% per tahun dalam 27 tahun. Jadi kadang ada naik tinggi banget, kadang turun, kadang naik dikit, kadang turun dikit, tapi dalam jangka panjang dia naik 12-13% per tahun. Jadi volatil itu normal, tapi ketika kita bisa ngelolanya, kita akan dapat return jangka panjang yang bagus di pasar saham gitu. Terus yang kedua, terkait dengan hubungannya dengan ekonomi ya, ini juga hal yang perlu teman-teman pahami ya yang mau terjun ke pasar modal gitu ya, terutama pasar saham. Pasar saham itu kan isinya pelaku pasar ya, di situ ada investor jangka panjang, ada yang investor individu, investor institusi gitu ya, ada juga trader yang memang time horizon-nya lebih pendek gitu, ada harian, mingguan, bulanan gitu ya, macam-macam isinya gitu. Dan pasar saham itu mencerminkan perilaku mereka, gitu. Pasar saham itu mencerminkan perilaku mereka. Dan pasar saham itu ketika dihubungi dengan ekonomi ya, dia selalu forward looking, dia selalu mendahului ekonomi itu, data ekonomi. Kayak misalnya kita kan ngalamin market crash di akhir Februari sampai akhir Maret ya. Itu kan kasus corona pertamanya di kita itu baru awal Maret. Status resesi kan baru bulan November, pas ada 2 kuartal berturut-turut kita bertumbuh minus gitu ya secara year on year. Tapi market udah berekspektasi nih kayaknya bakal parah nih karena dampak pandemi nih gitu. Di bulan Februari dan Maret, sehingga harga saham turun gitu. Tapi ketika merasa, oh nih pemerintah, bank sentral itu udah melakukan semua hal biar ekonomi tetap bisa bertahan, biar nggak kolaps gitu ya, itu jadi harapan dari pelaku pasar. Sehingga penurunan yang signifikan di bulan Februari dan Maret itu kemudian di-adjust, Jat. Kemudian mereka berani lagi masuk ke pasar gitu ya, mereka berani lagi untuk beli saham gitu. Jadi pasar saham itu bergerak volatile dengan intensitas yang sangat tinggi ketika pelaku pasar itu punya cara pandang yang sama tentang proyeksi ke depan. Jadi kan dia selalu lihat ke depan kan. Nah, ketika mereka itu sama-sama takut, orang akan berebut keluar. Jadi bayangin ketika pasar semua orang pengen jual. Kontraksi lah ya. Itu yang mau beli siapa? Akhirnya karena yang beli dikit, ya yang jual harus berani pasang harga lebih murah biar dia bisa ngejual posisinya gitu. Nah, tapi dalam keadaan normal, pasar saham nggak bergerak terlalu volatile seperti bulan Maret. Kenapa? Karena ada misalnya trader yang harga turun dia jual, tapi ada investor yang ketika harga turun justru siap nampung karena harganya ternyata pas lagi murah gitu. Nyerok lah Bang istilahnya ya. Nah, keragaman time horizon itulah yang membuat pasar itu jadi wajar pergerakannya. Nah, itu makanya ketika harga bergerak sangat signifikan entah turun atau naik itu ketika trader, investor yang jangka pendek, jangka panjang semuanya punya cara pandang yang sama gitu. Nah, itu terjadi ketika bulan November, Desember kan IHSG naik terus, saham naik gitu ya karena ya yang tradernya lagi aktif beli, investor juga ikut-ikutan beli gitu, lagi punya cara pandang yang sama lah kalau ini ke depan akan makin baik gitu. Oke. Iya, halo Bang Fitra. Ya, sorry putus tadi. Iya, nggak apa-apa Bang. Jadi kita tadi sudah sedikit bahas soal ini Bang, relevansi atau relasi antara pasmod sama tadi penjelasan Bang Fitra sedikit kayak gitu. Nah, mungkin Bang Fitra mau kasih lanjutannya dulu? Atau boleh, Alfi dari sampai mana tadi?
Tadi sampai ini sih Bang. Jadi bahwa kondisi pasmut itu adalah cerminan dari cara pandang si pelaku pasar itu sendiri. Jadi kalau misalnya lagi ada pergerakan yang sangat drastis, berarti itu mencerminkan semuanya itu punya cara pandang yang sama, baik yang investor menengah, investor jangka panjang gitu. Jadi misalnya kemarin kita IHSG-nya lagi drop, berarti kebetulan saat itu semua investor pada saat itu lagi juga punya pandangan yang pesimis Bang terhadap kondisi perekonomian yang ada kayak gitu Bang. Mungkin Abang bisa meneruskan dari situ. Iya, jadi memasuki tahun 2020 sebagaimana yang saya sampaikan tadi, sebenarnya kita masuki dengan cukup solid. Tetapi di bulan Maret, sesuai dengan masuknya COVID nomor 1 dan nomor 2 di Depok dan secara eskalatif meningkat, itu mulai mengacaukan semuanya, ya, terutama kalau kita bicara di exchange rate dan juga ISG. Nah, waktu itu apa yang terjadi dengan nilai tukar dan juga pasar modal? Nilai tukar hampir sampai level 17 ribuan, ya, sementara stock market sampai ke level 3 ribuan, ya. Nah, kok bisa terjadi seperti itu? Apakah ada permasalahan dari sisi fundamental? Nah, kalau kita lihat fondasi perekonomian yang melandasi pergerakan dua indikator tersebut, seperti misalnya tadi industri, terus juga kita lihat surplus neraca perdagangan yang terjadi di bulan Februari, juga kemudian stimulus dari Amerika Serikat, juga kemudian bagaimana Jerome Powell berusaha untuk melakukan ekspansi moneter yang cukup signifikan dengan menurunkan suku bunganya berkali-kali, itu sebenarnya adalah dorongan positif buat rupiah dan juga ISG. Tapi yang terjadi adalah sebaliknya. Nah, maka melalui serangkaian pengujian, ada salah satu pengujian yang sebenarnya cukup praktis yang dilakukan. Saya meminjam metode ini dari Hakan Yilmaz Kudai, ya, dari Florida International University. Dia menguji waktu itu untuk kelompok Standard and Poor's, gitu ya. Dia uji dengan COVID, bagaimana pengaruhnya. Dan dengan metode yang sama saya melakukan pengujian dengan nilai tukar dan juga ISG. Dan ternyata memang kalau kita lihat dari impulse response function, ya, bahwa peningkatan jumlah infeksi dan kemudian peningkatan jumlah pasien yang meninggal itu menimbulkan ketakutan sehingga yaitu harus capital flow yang memicu tertekannya rupiah dan juga ISG. Nah, jadi bukan faktor fundamental, lebih ke market fear. Nah, kemudian mulai agak tenang di bulan April, karena di bulan April itu ada serangkaian policy measures, gitu ya. Dan yang pertama dari triple intervention dari Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia singkatnya mereka melakukan intervensi pasar secara cukup agresif, ya, untuk kemudian menahan laju pergerakan rupiah supaya tidak terdepresiasi lebih lanjut, dan juga kemudian membanjiri pasar dengan likuiditas yang mana itu seharusnya bagus juga buat stock market. Kemudian dari sisi perencanaan kebijakan, waktu itu di bulan April juga ada wacana untuk mengeluarkan paket stimulus. Ya, paket stimulus. Meskipun sebelumnya di bulan Februari sudah ada POJK nomor 11 tentang relaksasi kredit, ya, dan restrukturisasi kredit, ya. Waktu itu mengantisipasi apa yang akan terjadi di perekonomian kita dengan COVID, ya. Meskipun pada bulan Februari itu belum tercatat, ya, kasus COVID, ya. Belum tercatat, ya, ininya, quote unquote, karena bisa jadi kita masuk COVID itu udah dari bulan Januari, ya. Kalau kita lihat, jadi tim saya itu pakai datanya Google, ya, untuk melihat kemungkinan COVID itu masuk kapan di Indonesia, dan kalau dari hasil data analytics kami menunjukkan bahwa seharusnya masuknya bulan Januari, ya. Karena di bulan Januari itu terjadi peningkatan pencarian kata seputar demam, pusing, muntah-muntah, sesak, itu meningkat cukup signifikan, ya. Jadi seharusnya kalau masuk itu bulan Januari, bukan bulan Maret, ya. Tapi anyway, ya, kita catat secara formal di bulan Maret, dan itu menimbulkan market fear dan ada policy response di bulan April. Nah, itu mulai reda gitu, apalagi juga dulu ada
PSBB ya, PSBB jilid 1 ya. Itu yang kalau kita ukur ya berdasarkan hasil simulasi kami cukup menenangkan pasar ya. Dalam konteks ini pasar cukup bisa menerima bahwa memang harus ada measures itu ya untuk kemudian mengurangi dampak COVID. Nah, akhirnya market mulai tenang. Meskipun demikian, indikator di sektor real malah memburuk, gitu ya. Indikator industri dan lain-lain. Karena apa? Karena ya terjadi pembatasan. Ya. Nah, berbeda dengan krisis tahun 98 dan juga tahun 2008, terutama tahun 98 yang kita rasakan paling berat ya. Itu krisis pada saat itu adalah krisis yang terjadi karena overheating ekonomi. Ya. Artinya ekonomi sudah memasuki tahap tertentu, tahap threshold tertentu, terus kemudian jatuh gitu. Ibaratnya udah kepanasan, ya akhirnya mati sendiri gitu kan. Ibaratnya karburator itu meledak karburatornya atau asap, ada asapnya gitu. Turun gitu kan. Dan itu adalah siklus yang alami. Nah, apa yang kita alami tahun 2020 sebelumnya sebenarnya belum memasuki siklus itu, ya, tetapi harus diganggu COVID. Jadi ini adalah external factors. Secara teknis ini disebut sebagai homogeneous shock. Ya, jadi shock yang sifatnya homogen dan terjadi di seluruh dunia. Nah, kembali lagi di posisi bulan Maret, meskipun kita sudah melakukan measures, gitu ya, tetapi tetap saja karena ada pembatasan, maka harus ada yang dikorbankan. Ya, salah satu tentunya ekonomi. Tapi kalau kembali lagi kalau kita berbicara mengenai mana yang harus dikedepankan terlebih dahulu, kesehatan apa ekonomi. Nah, saya teringat sebuah wawancara Paul Krugman kalau nggak salah di CNBC ya waktu itu, ditanya oleh anchornya dengan pertanyaan yang serupa ya. Terus kemudian Paul Krugman ini by the way adalah Nobel laureate ya bidang ekonomi ya, seorang ekonom yang cukup tersohor, dan dia kemudian bilang bahwa saya nggak kenal ada ekonom yang cukup serius yang bisa membandingkan kedua itu ya, karena ini suatu hal yang tidak bisa diperbandingkan ya, bukan trade off ya. Jelas apa yang harus diselesaikan sekarang, yaitu masalah kesehatan, dibilang gitu. Karena perekonomian secara umum, kalau kita bicara mengenai persamaan ekonomi, itu kan quantity atau output atau pertumbuhan ekonomi itu dipengaruhi oleh capital dan labor. Nah, kalau labor itu sangat tergantung ya, sehat atau tidaknya, produktif atau tidaknya, itu akan sangat mengganggu ekonomi gitu ya. Jadi kita harus menyehatkan dulu perekonomiannya, sumber permasalahan harus kita sehatkan. Artinya dalam konteks itu tidak ada pertentangan. Nah, dan kemudian kita lihat dengan ada pembatasan, memang ada korbannya, yaitu indikator yang sebelumnya sudah merupakan yang tertinggi dalam beberapa tahun terakhir, yaitu Purchasing Manager Index di bidang manufacturing. Itu harus turun di bulan Maret karena tadi memang ada kasus COVID, terus kemudian mulai dibatasi di bulan April, itu turun dari posisi 47 di bulan Maret ya, dari sebelumnya kan 51, terus turun ke 47. By the way kalau di atas 50 itu artinya sudah masuk wilayah ekspansi. Kalau di bawah 50 sudah kontraksi. Jadi industri kita berkontraksi. Kemudian di bulan Maret, di bulan April harus turun lagi sampai 26. Jadi kontraksi cukup dalam. Nah, tapi pemerintah sudah melakukan intervensi tadi, terutama meskipun ada intervensi tadi, ada intervensi kesehatan, ada intervensi fiskal, ada intervensi non fiskal, tapi sebenarnya yang paling cepat itu intervensi non fiskal. Salah satunya adalah dalam bentuk Perpres ya yang dikeluarkan pada tanggal 8 April terkait dengan relaksasi impor bahan baku dan barang modal. Nah, sebagaimana yang mungkin belum banyak diketahui ya, tapi untuk kalangan ekonomi ini dan kalangan penyuka data atau pemerhati data ini seharusnya sudah sangat mengerti bahwa komponen impor ya, kalau kita lihat secara proporsional 90% itu adalah untuk kebutuhan industri. Ya. Jadi cuma 10% yang buat konsumsi. Nah, artinya untuk bisa menyelamatkan industri berarti kita harus dapat meningkatkan akses terhadap impor barang-barang industri, gitu, bahan baku industri. Nah, dengan ada relaksasi itu, kita melihat secara korelasi adanya peningkatan ya. Jadi setelah poin yang menyentuh titik terendah ya di bulan April, kemudian itu naik secara gradual ya. Maret, kemudian April turun, terus kemudian Januari, Maret.
Mei naik, Juni, Juli sampai kemudian naik paling tinggi di tengah semester di semester pertama itu bulan Agustus ya ke level 50,6 ya. Tapi jatuh lagi di bulan September. Kenapa jatuh lagi di bulan September? Karena pada saat itu ada PSBB jilid 2 ya. Ada PSBB jilid 2. Nah, September Oktober ada PSBB jilid 2 ya. Yaitu ada semacam penyesuaian lagi. Nah, cuma menariknya adalah di sini ada dua hal. Yang pertama, jatuhnya ya itu tidak sejatuh di seperti tahap pertama. Di tahap pertama itu jatuhnya dari 47 ke 26. Ini cuma dari 50,8 ke 47,2. Ya. Artinya kalau dilihat dari sisi itu, seharusnya perekonomian kita sudah relatif lebih solid karena sudah mampu disangga dengan sudah ada intervensi non fiskal, ada intervensi fiskal juga waktu itu sudah berjalan meskipun belum penyerapannya juga masih terbatas, tapi sudah ada cukup kerasa lah ya. Bahkan kalau itu bulan September turun, di bulan Oktobernya naik lagi. Oktober, November, Desember sampai Januari 2021 itu tetap naik. Di Januari 2021 bahkan posisinya sudah di atas 52. Nah, 52 ini indeks ini itu sudah tertinggi selama 6,5 tahun terakhir. Gitu ya. Nah, jadi dalam kondisi itu sudah ada turning point. Nah, intervensi yang dilakukan di awal-awal itu sudah cukup signifikan dan yang perlu diapresiasi memang dari awal ini adalah kebijakan ekonominya. Ya. Kebijakan kesehatan masih agak lambat waktu itu, tapi kebijakan ekonomi cukup powerful ya, karena kebijakan kesehatan waktu itu menterinya aja jarang muncul kan. Nah, kebijakan kesehatan waktu itu kita catat melalui telaahan big data kita melihat kita mencatat yang salah satu respon paling cepat yang melakukan pernyataan paling awal terhadap COVID ini adalah Sri Mulyani. Mulai dari bulan Januari. Meskipun pada saat itu banyak denial, terutama dari Kementerian Kesehatan, tetapi dari Sri Mulyani sudah melihat bahwa ini akan ada dampaknya dan akan cukup signifikan. Berarti kita harus melakukan measures tertentu. Ya, waktu itu mulai dari bulan Februari selain POJK sudah ada insentif fiskal. Ya meskipun jumlahnya tidak terlalu besar, tapi sudah dimulai gitu ya. Sampai kemudian keluarlah besaran yang sebenarnya cukup baik ya, sekitar hampir 700 triliun ya sepanjang tahun 2020. Nah, dari intervensi itu ya kita mulai melihat bahwa ada tren ke arah yang lebih baik. Terus yang kedua, juga ada beberapa statement ketika di PSBB jilid 2. Ini ketika ada PSBB jilid 2, stock market crash. Nah, karena kita merasa tertarik untuk membuktikan pernyataan itu betul atau tidak, kita uji lagi, gitu ya. Ternyata stock market crash itu bukan karena itu. Ya, itu adalah somewhat itu mempengaruhi, tapi tidak terlalu signifikan, gitu ya. Bahkan ketika ada pengumuman PSBB jilid 2, itu mulai kembali lagi ke normal, gitu ya, baik nilai tukar maupun stock market. Karena apa? Karena itu semua adalah fungsi dari COVID. Gitu. Jadi ketika COVID-nya kita kan bermain, kalau di market itu kita bermain dengan persepsi, ya. Kalau ketika sudah dilakukan kebijakan yang menurut market itu sudah oke, ini yang gua harapkan, berarti ya kita bicara persepsi, kita bicara ekspektasi, ya berarti itu sudah kemudian membawa kembali tren ke arah yang lebih baik. Gitu. Nah itu yang terjadi di sepanjang tahun 2020. Nah, sepanjang tahun 2020 kita juga melihat ada beberapa hal. Ada perkembangan dari asset prices, ya, stock market, bond, gold, gitu ya, yang meningkat secara cukup signifikan, disproporsional terhadap aset di sektor real. Ya, jadi kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi, ketika kita lihat tumbuhan di sektor properti, ketika kita lihat indikator inflasi, ya jadi ada asset price inflation ya disproporsional terhadap inflation di real sector. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah, ini menarik juga. Salah satunya adalah karena pandemi ya. Pandemi ini kalau kita lihat selama tahun 2020 kenaikan kepemilikan equity meningkat. Kenaikan kepemilikan bond meningkat meskipun pada akhirnya di tahun 2021 itu mulai berkurang. Cash berkurang. Kepemilikan cash. Ya. Kenapa? Karena mayoritas masyarakat
dan ini seperti tren global, bukan hanya di Indonesia, itu mulai menghindari resiko di jangka pendek. Caranya apa? Dia masuk ke perbankan. Kita lihat data di DPK atau dana pihak ketiga di perbankan itu naik 11%. Artinya perbankan kita nggak kekurangan likuiditas, justru berlimpah. Oke. Ya, banyak orang nambung tiba-tiba gitu. Dan itu kalau dilihat dari datanya, banyak yang di atas 100 juta ke atas akunnya. Dan bahkan yang pertumbuhan yang akun yang punya 5 miliar ke atas, itu juga meningkat gitu ya. Artinya ya kalau kita, ini krisis nggak sih? Gitu. Kalau untuk yang 20% income level di atas, mereka nggak krisis, nggak resesi. Mereka justru mengalami peningkatan permintaan. Ya, karena beberapa sektor yang di mana mereka cukup dominan di situ, ICT dan jasa keuangan, itu meningkat. Gitu. Nah, artinya, tapi apa yang terjadi dengan uang mereka? Ya ditaruh di bank pertama, terus kemudian ditaruh di obligasi, terutama yang bertenor 10 tahun ke depan, 10 tahun bertenor panjang itu untuk menghindari risiko dari jangka pendek. Ya terus ada lagi yang juga main di market untuk mendapatkan short capital gain gitu. Karena ketika market crash itu adalah time to buy, ya dia masukin juga ke situ. Nah, itu jadi kita lihat bagaimana Elon Musk menjadi orang terkaya di dunia itu justru di masa pandemi. Ya, naik selama tahun 2020 mengalahkan Jeff Bezos dengan Tesla-nya yang market cap-nya itu sungguh di luar nalar gitu. Nah, jadi meningkat cukup signifikan. Nah, bagaimana tren di 2021? Nah, kalau tadi kita bicara mengenai expose perspektif, kita bicara sekarang presumsi ex ante. Bagaimana forecast-nya ke depan? Nah, forecast ke depan ini agak apa ya? Biasanya kalau saya melakukan forecast, dan forecast saya sebenarnya kalau dilihat ya dengan kenyataannya, itu sebenarnya melesetnya nggak terlalu jauh biasanya ya. Jadi saya pernah waktu itu forecast pertumbuhan ekonomi itu cuma meleset 0,01%. Terus bahkan saya gunakan juga model forecasting saya ke penentuan juara Liga Inggris. Juara Liga, ya, saya lihat Bang. 10 tahun ke depan ya, waktu itu kita bikin papernya, sebenarnya kita bikin paper tentang stabilitas liga ya. Stabilitas liga itu dilihat dari macam-macam hal, macam faktor. Tapi kemudian saya bilang sama teman saya, namanya Rangga itu teman saya, ekonom juga, sekarang dia ngajar di Jepang, Tokyo International University. Kita lihat, bro, kita kayaknya pakai model ini bisa nih untuk forecast juara liga 10 tahun ke depan IPL. Oh iya, terus habis itu saya melakukan forecasting ya dengan data itu. Ya, datanya macam-macam ya, ada statistik pemain, terus kemudian investasi klub, stadion dan seterusnya gitu ya, banyak lah. Nah, terus habis itu kita lihat, oh ini, wah dari data ini Liverpool itu akan juara. Ya, waktu itu kita forecast tahun 2016 atau 2017. Liverpool itu akan juara, entah itu di 2019 atau 2020. Tahun 2019 dia cuma kalah 1 angka dari Manchester City. Artinya kalau itu dari sisi forecast itu hampir akurat gitu kan. Dan justru tahun 2020 juara, benar. Jadi kalau dari sisi itu sebenarnya saya cukup bangga dengan hasil forecast saya. Cuma masalahnya selama pandemi itu agak susah ya. Karena faktor-faktornya jadi terdisrupsi. Gitu, kita bingung gitu ya. Banyak faktor-faktor yang interlinkage. Jadi agak sulit. Nah, tapi dari model forecast kami itu kita menunjukkan 2021 ada 3 skenario. Skenario optimis, moderat, dan pesimis. Optimis itu antara 5,5 sampai 6%. Bisa 6% ke atas. Terus moderat itu di level 4,4%. Di level yang pesimis itu 3,8%. Ini serobas apa gitu kan, kalau kita mau bandingkan robustnya atau tidak, solidnya atau tidak forecast ini. Kita bandingkan dengan hasil dari lembaga lain. Nah, IMF awalnya 6%. Ya, meskipun harus direvisi ke 4,8%, tapi ya within range itu tadi. Terus kemudian Fitch itu 6,6%. World Bank itu 4,4%, 4,4 atau 4,5%. Nah, bahkan di global growth itu di atas 4%. Biasanya global growth itu 3%, ini 4%. Kenapa sih bisa seperti itu? Nah, ini disebut sebagai technical rebound. Ya, terjadi karena apa? Karena ini kalau sudah terkontraksi kan di bawah nilai optimalnya.
ya dia akan bisa bouncing lagi. Ya itu secara teknis sangat bisa terjadi, ya. Apalagi kalau ini penyebabnya adalah karena external factors, ya, COVID, bukan karena perekonomian overheating, gitu. Nah, makanya ini sangat bisa, gitu kan. Cuma memang dengan syarat, ya, COVID-nya itu harus segera diangkat di tahun 2021. Caranya gimana? Waktu itu saya tulis di Jakarta Post 2 minggu yang lalu, vaccination race, kita tulis bertiga tuh. Alexander Yahya Datu, Fitra Faisal Asyadi, dan Muhammad Rehan Ramadan. Itu kita menulis tentang vaccination race. Dan kita melihat bahwa apa yang target pemerintah 15 bulan itu sebenarnya kelamaan. Ya, kita butuh 1 tahun. Ya, paling lama lah ya. Caranya bagaimana? Ya, ikutin aja sama negara-negara lain ya, terutama public private partnership. Kita sudah biasa ini menggunakan ini di infrastruktur, tapi ini sangat kita bisa gunakan juga di distribusi dan juga pengadaan vaksin. Sebagai contoh, PCR itu dulu ketika diserahkan cuma pada pemerintah, itu hasilnya kita dapatkan 7 hari, ya. Terus mahal lagi kan. Ketika itu swasta mulai bisa terlibat, 1 hari kita bisa dapat, dan sekarang di bawah 1 juta harga PCR swab. Nah, dengan pendekatan serupa saya rasa kita juga bisa untuk melakukan percepatan itu. Karena kalau kita lihat sekarang India, dia bisa target 300 juta sampai bulan Juli. Gitu. Artinya seluruh populasi Indonesia sudah tersuntik itu seharusnya kan. Meskipun kalau kita lihat populasi India ya kan lebih besar. Tapi dengan itu kalau India bisa, kenapa kita nggak bisa? Gitu. Sama nih posisi kita, sama-sama negara berkembang, sama-sama yang infrastrukturnya masih terbatas gitu. Tapi mereka bisa, seharusnya kita bisa. Nah, salah satunya adalah keterlibatan dari sektor swasta. Yang kedua adalah juga untuk kemudian mempercepat proses pemulihan adalah insentif fiskal. Nah, insentif fiskalnya ini harus ditambah. Kalau kita lihat di Jerman itu 30% dari PDB insentifnya. Jepang itu 20% dari PDB. Brazil itu sekitar 10%. Singapura 10%, Malaysia antara 5 sampai 10%. Kalau kita itu di bawah 5%. Ya, seharusnya masih bisa dinaikin lagi. Oh, tapi ada ongkosnya? Nggak ada. Ongkosnya pasti defisit anggaran, ya, utangnya meningkat. Tapi itu masih dalam posisi yang sangat manageable. Kenapa kita harus meningkatkan agresivitas insentif fiskal sekarang? Karena kalau enggak, itu akan memicu sebuah keadaan yang disebut economic hysteresis. Nah, economic hysteresis ini terjadi ketika sektor-sektor ekonomi ini dia itu nggak bisa balik lagi. Ya, kalau sebagai contoh realnya, sekarang tuh hotel udah pada dijualin. Kenapa? Karena dia nggak mampu lagi nahan beban operasionalnya. Nah, once hotel udah dijual, artinya itu aset terpenting dia udah dijual, dia mau masuk lagi, mau bangun lagi, susah. Itu disebut economic hysteresis. Maka kita harus mencegah supaya itu tidak terjadi. Kalau itu sudah terjadi, maka yang terjadi adalah pertumbuhan ekonomi seperti huruf L. Artinya nggak bakalan balik lagi ke level awal. Dan kalau sudah seperti huruf L, itu akan mengganggu target kita untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah. Gitu. Ini ada disrupsi yang cukup signifikan, dan ya itu yang harus dilakukan, itu kurang lebih. Ya, saya sudah kepanjangan, silakan moderator sama Pak Aldi. Tapi menarik banget Bang, tadi banyak banget yang dibahas, terutama tadi juga Bang Alfi udah nyebutin soal market itu sebenarnya masalah forward looking gitu. Mungkin Bang Alfi bisa cerita, apakah kemudian forward looking terhadap pasar yang optimis kayak gitu Bang, yang bikin kemudian investor retail nih pada masuk gitu Bang? Apakah tadi juga karena gue butuh nahan duit jangka panjang nih, makanya gue masuk ke pasar modal, ke saham dan sebagainya macamnya, karena memang kita tahu kalau main saham dalam mode investment itu pasti long term gitu Bang. Apakah kayak gitu Bang Alfi? Oke. Jadi pertama alasan orang apa masuk ke pasar saham kita nggak bisa benar-benar tahu ya. Cuman dari indikator-indikator yang tersedia kita sebenarnya bisa buat analisis lah, bisa buat perkiraan gitu ya. Saya sebenarnya duga gelombang investor baru 2020, orang suka bilang investor angkatan corona katanya. Jadi 2020 tuh investor kita tuh naik di pasar saham ya itu 50%. Jadi 2019 akhir itu 1,1 juta investor saham. Akhir 2020 itu 1,7 juta. Jadi 600.000 sendiri itu di tahun 2020. Jadi meskipun nggak tahu pasti apakah dia masuk di bulan Maret ketika harga lagi rendah-rendahnya gitu ya, itu juga kayaknya ada. Tapi juga banyak juga yang masuk ketika pasar saham mulai istilahnya tuh strong bullish lah, kenaikan saham secara berturut-turut gitu. Itu di bulan November
Desember dan Januari 2021 gitu ya. Itu juga di masa-masa ramai itu ada Mansurmologi, Sangmologi lah, semua yang ologi-ologi itu tuh juga ngehits di periode itu gitu ya. Kalau kita coba analisis sebenarnya dugaan kita tuh ada 3 faktor utama. Ya, jadi pertama tuh ada extra money, extra time, sama greed. Jadi emang ada duit lebih gitu ya. Orang suka ngira kan tadi udah disampaikan clue-nya sama Bang Fitra gitu ya. Ini resesi, ekonomi susah gitu ya. Tapi itu enggak berlaku di semua golongan gitu. Nambahin data dari Bang Fitra tadi, selain DPK perbankan meningkat, saldo tabungan di atas 2 miliar itu juga meningkat. Jadi kalau nggak salah tuh meningkat 4-5% dibanding 2019. Jadi semakin banyak orang yang makin kaya, yang tercermin dari tabungan di atas 2 miliar. Datanya LPS tuh makin banyak. Jadi makin banyak orang yang dalam mode saving di 2020 gitu. Jadi pas dia punya duit lebih, dia simpan, punya duit lebih, dia simpan gitu ya. Dan selain ke emas, ke obligasi itu kan, obligasi retail gitu ya yang diterbitkan Kementerian Keuangan juga laku di pasaran 2020 gitu ya. Tapi pasar kan lebih pasar saham kan lebih volatile, kenaikannya lebih terasa gitu ya, sehingga hype-nya juga lebih terasa gitu di kalangan investor retail gitu ya. Terus faktor kedua tuh extra time gitu kan, banyak yang kalau diperhatiin tuh work from home itu jadi kayak semacam kesempatan untuk libur di hari kerja gitu. Karena dengan work from home biasanya orang terikat dengan target kerja ya, yang bisa jadi nggak dikerjakan di jam biasa kerja gitu, sehingga manajemen waktunya bisa lebih fleksibel dan jadi banyak yang bisa memperhatikan market kan. Market buka di saat jam kerja kan, jam 9 sampai jam 3 gitu. Jadi ada extra time yang mereka bisa pakai untuk ngelihat pasar saham gitu ya, yang buat orang yang baru terjun tuh seru gitu ngelihat harga naik turun gitu ya. Kalau pas belum masuk tuh seru, tapi pas ketika udah masuk ngerasain ada floating loss gitu ya, nyangkut, rugi, itu baru terasa menyiksanya gitu ya. Yang ketiga itu faktor greed. Ini nggak bisa dinafikan ya, orang mau masuk pasar saham pasti pengen cuan kan, pasti pengen untung gitu. Dan itu jadi 3 faktor utama yang mendorong gelombang investor retail tuh gede banget di tahun 2020, selain karena market crash dan juga peluang harga-harga saham yang turun di 2020 gitu ya. Jadi ada yang beli karena harga saham turun, ada yang beli karena harga saham naik gitu ya. Nah, yang lebih ngeri sebenarnya yang beli karena harga saham naik gitu ya. Karena di pasar saham itu kita perlu sadar gitu ya, kalau dia menyajikan keunggulan berupa likuiditas kan. Orang tuh masuk keluar pasar saham itu gampang gitu. Mau beli ada yang mau jual ada yang siap beli gitu. Jadi likuiditasnya gampang, dan satuan perdagangannya murah kan, per lot 100 lembar itu udah bisa kejual gitu. Nah, ini menarik sebenarnya kalau kita bandingin sama investasi properti gitu ya, yang mungkin buat orang-orang yang lebih senior tuh lebih terbiasa lah. Menjanjikan juga. Harga properti pasti naik gitu ya, terus asetnya tuh tangible, bisa dipegang gitu ya. Tapi kalau dibandingin ya, pasar saham menjanjikan likuiditas. Pasar properti itu kurang liquid gitu. Orang harus ngiklan dulu, nunggu berbulan-bulan, bertahun-tahun biar bisa aset itu kejual ketika dia butuh duit kan. Terus satuan perdagangannya juga gede, minimal berapa ratus juta baru bisa jual, baru bisa beli. Harus butuh berapa M gitu ya. Tapi ketika orang punya niat investasi properti ya, ketika orang mau investasi properti, dia beli properti buat entah disewakan atau dia jual lagi gitu ya, hampir selalu mereka berpikir dalam jangka panjang. Jadi ketika pasarnya nggak liquid, itu orang akhirnya terpaksa untuk, ya udahlah gue tahan berapa tahun dulu deh untuk ngerasain capital gain yang signifikan. Tapi karena likuiditas pasar saham itu sangat tinggi gitu, itu justru nggak kondusif untuk orang berpikir jangka panjang gitu. Karena ketika ngelihat harga saham naik nih, udah naik 15%, wah kok turun jadi 14% keuntungannya nih, jual dulu aja deh gitu. Atau pas sudah rugi, mumpung gampang dijual, jual aja deh, udah rugi 20% gitu ya. Jadi kalau dianalogikan ya, orang yang tiap hari lihat pasar saham, yang harga saham naik atau turun gitu ya, itu mirip kayak orang yang punya kos-kosan atau punya properti, terus nanyain tiap hari, "Ini properti gua bakal laku di harga berapa ya?" Gitu. Kenapa? Karena ya tiap hari tuh harga jualnya tersedia di market buat kita lihat gitu. Nah, itu jadi bikin pasar saham tuh sebenarnya nggak kondusif buat investasi jangka panjang gitu. Sehingga yang kita perhatikan ya, orang tuh biasanya
digoda sama keuntungan jangka panjang pasar saham sebelum masuk nih. Tapi pas udah terjun, pasti dia akan lebih tergoda buat keuntungan jangka pendek. Jadi pas masuk dikasih tahu nih pasar saham 27 tahun terakhir itu 12%, 13% per tahun untungnya. Tapi ketika udah untung, oh ternyata bisa untung 50% dalam 2 bulan. Capital gain. Rasa, wah ini bakal bisa gini terus nih. Nah itu yang perlu orang sadari. Jadi ketika pasar saham itu naik terlalu tinggi, melebihi return wajarnya, dia akan kembali ke return normalnya gitu. Ada istilah namanya reversion to the mean gitu ya. Dia akan kembali ke mean-nya. Dia akan kembali ke underlying bisnisnya. Itu kenapa kita di Investabook tuh ngedorong orang untuk melihat bisnis di balik saham. Jadi pasar saham itu simply tempat kita buat milikin perusahaan gitu ya, yang udah terbukti profitable dalam jangka panjang, prospeknya masih bagus gitu ya. Ketika ada orang yang mau beli 50% lebih gede daripada harga beli kita, itu belum tentu 5 tahun, 10 tahun lagi nggak ada orang yang mau beli 100%, 200% dari harga beli kita gitu. Jadi orang kadang kala tuh jadi membatasi profitnya ketika sebenarnya punya bisnis yang punya prospek bagus jangka panjang gitu. Jadi distraksinya tuh banyak banget di pasar saham. Sehingga menurut saya si orang yang masuk pasar saham belakangan ini itu lebih terdorong sama cuan jangka pendek gitu. Jangka pendek gitu. Jadi nanti akan ada seleksi alam lah. Jadi biasa tuh ada tuh masa-masa mungkin kalau 2008 itu ada namanya saham Bumi Resources ya, perusahaan batu baranya Bakri Group itu naik tinggi banget gitu ya. Terus akhirnya turun drastis, banyak yang rugi dari situ gitu ya. Dan itu sebenarnya pola yang berulang gitu ya. Kalau misalnya ada istilah bubble buat keseluruhan market gitu ya, mungkin kita bisa sebut mini bubble lah di tiap individual saham yang tiba-tiba lagi nge-hype gitu. Jadi saya sebenarnya ngajak teman-teman yang baru memulai itu hati-hati sama saham yang lagi hype gitu, karena makin dia naik kencang, makin dia potensial buat juga turun kencang juga ketika nggak ditopang sama fundamental bisnisnya. Ketika prospeknya sebenarnya bagus, tapi mungkin ya nggak sebagus itu juga buat naik sampai, kan ada saham yang naik 800% dalam setahun gitu. 300% itu sebenarnya abnormal. Sehingga ketika kita berasumsi kita bisa dapat lagi di tahun depan seperti itu jadi ekspektasi yang ketinggian. Dan biasa ketika ekspektasi ketinggian, kita cenderung ngambil excessive risk, risiko yang berlebihan, dan akhirnya bukannya untung malah rugi gitu ketika kita ekspektasi di luar return normalnya saham gitu. Tapi menarik Bang, tadi lo bilang ada reversion to mean, ada reverse to mean, kembali ke rata-rata. Terus juga ada tuh data yang namanya kayak 27 tahun terakhir ternyata ada loh rata-rata profit atau capital gain dari saham tuh berapa per tahunnya. Nah, ini nyambung sama pertanyaan gue selanjutnya, kayak padernya ini berkaitan sama lo yang anaknya fundamental banget ya. Tapi mau nanya yang sedikit mungkin nyentuh teknikal Bang. Padernya gimana sih Bang milih saham yang aman dan liquid gitu Bang, yang kira-kira ya oke nih, apalagi sebagai kan pendengar kita targetnya buat orang-orang yang lagi mikir-mikir nih maju mundur buat masuk saham gitu, buat masuk pasar modal. Kira-kira gimana sih Bang buat milih sahamnya gitu? Jadi pertama liquid dulu ya. Sebenarnya nyari saham liquid di pasar modal itu gampang. Kenapa? Karena pasar saham sendiri itu menyajikan fitur utama tuh likuiditas, perdagangannya rame. Jadi mau nyari saham yang gampang dijual beli itu gampang. Ya pilih aja saham-saham yang market cap-nya paling gede gitu. Itu pasti paling rame diperdagangkan karena investor-investor institusi ya kayak reksadana, dana pensiun, asuransi itu dananya terlalu gede untuk masuk ke saham small mid cap gitu. Sehingga dia pasti akan lebih banyak bertransaksi tuh di saham-saham yang big cap gitu, saham-saham blue chip gitu. Tapi bukan berarti kita sering bilang ya, bukan berarti saham yang small mid cap itu jelek. Cuman karena investor yang dananya gede nggak masuk ke sana, bukan berarti bisnisnya nggak punya potensi dan prospek gitu. Jadi menurut saya likuiditas itu nggak perlu terlalu dipusingkan selama ada cukup perdagangan sesuai dengan dana kelolaan kita. Kayak misalnya kita investor retail dan kelolaan baru puluhan juta gitu ya. Itu sebenarnya nggak terlalu pusing sama likuiditas gitu, karena ya ada kok saham yang seharinya menurut investor institusi itu nggak liquid karena misalnya di perdagangan cuman belasan juta per hari gitu ya, saham yang perdagangan. Tapi sebenarnya buat ukuran investor kecil itu sebenarnya ya masih liquid gitu. Jadi likuiditas itu nggak perlu jadi hal yang dipusingkan gitu. Nah yang kedua soal aman. Ini menarik ya. Jadi di pasar saham itu fitur terbesar saham itu adalah upside potensialnya. Jadi potensi upside-nya itu tinggi banget gitu. Jadi
kita bisa dapat keuntungan besar karena bisnisnya memang bertumbuh gede, atau kita beli di harga murah sehingga ketika ternyata pasar berubah dari pesimis jadi optimis, dia dihargai lebih tinggi dibanding harga beli kita dulu. Jadi ada 2 sumber pertumbuhan tuh, pertumbuhan bisnisnya sama pertumbuhan ekspektasi pasar. Nah, pertumbuhan bisnis itu sebenarnya adalah pertumbuhan jangka panjang yang paling berperan penting terhadap return jangka panjang. Sedangkan perubahan ekspektasi pasar tuh biasanya kayak pendulum aja, kadang tahun ini dia pesimis, tahun depan dia optimis. 2 tahun lagi pesimis, 2 tahun lagi pesimis gitu. Jadi tapi yang paling ngedrive return-nya pasar saham itu adalah pertumbuhan ekonomi kita, yang paling ngedrive return saham individual itu adalah return atau pertumbuhan profit dari bisnisnya, dari perusahaannya gitu. Jadi kalau mau cari yang aman sebenarnya kita lebih menyarankan pertama cari bisnis yang berkualitas. Bisnis yang bisa menciptakan return dengan modal yang sedikit gitu gampangnya. Jadi cuma dikasih modal 100 juta tapi bisa ngasil untung 20 juta gitu. Itu terhitung banyak gitu. Jadi efisien mungkin mengelola modal dari investor gitu. Itu pertama, bisnisnya berkualitas. Yang kedua, manajemennya harus bisa dipercaya. Karena kan kita sebenarnya milikin perusahaan nih yang dikelola oleh manajemen nih, oleh agent tuh. Kita sebagai principal yang punya dana tuh dikelola dananya sama agent. Jadi mau reksadana kayak mau saham langsung tuh kita sama-sama menitipkan uang. Bedanya kalau reksadana kita nitipin ke manajer investasi, kalau saham langsung kita nitipin sama manajemen perusahaannya, sama BOD-nya gitu. Nah, cari manajemen yang bisa dipercaya. Jadi ketika ada satu hal yang kita bikin nggak bisa percaya duit kita ke sana, misalnya, transaksinya banyak nguntungin grupnya sendiri gitu. Atau misalnya fokusnya cuman ngambil dividen, meras cash-nya perusahaan, padahal sebenarnya kita ngerasa ini perusahaan masih punya potensi bertumbuh nih, kenapa labanya dibagi jadi dividen semua gitu. Yang ketiga itu harga masuk akal. Nah ini seringkali orang ketika ngomongin valuasi gitu, itu fokus ke formula. Ada yang pakai price to earning lah, price to book value, ada yang pakai discounted cash flow gitu ya. Menurut kami esensi dari hal paling penting dari membeli di harga yang wajar itu adalah justru aspek kualitatifnya. Ketika kita memahami perilaku market. Makin sebuah saham itu populer, saham itu hype, saham itu lagi disukain karena misalnya kinerja terkininya tuh lagi bagus atau lagi ada sentimen positif gitu ya, makin susah dapat harga yang masuk akal. Makanya kita sebut nih salah satu yang terkenal dan juga market cap-nya gede kan kita sebutin trio ABK. Jadi Antam, BRI Syariah, sekarang udah jadi Bank Syariah Indonesia sama BSI, Kimia Farma. Jadi trio ABK ini naik ratusan persen dalam setahun terakhir. Lagi hype banget, banyak influencer yang juga ngomongin saham-saham ini. Nah justru itulah di saat mereka paling mungkin buat jadi mini bubble gitu, buat nanti harganya turun drastis lagi gitu. Karena di masa-masa seperti itu sebenarnya adalah trader-trader pelaku pasar jangka pendek itu lagi ngerubungin saham itu karena trader kan ngejar saham yang lagi uptrend kan, yang lagi naik signifikan gitu. Nah, jadi masalah ketika investor, orang-orang yang sebenarnya pengen dapat return dari bisnis itu ikut-ikutan karena ngerasa takut ketinggalan kereta nih, takut ketinggalan cuan gede nih. Akhirnya ikut-ikutan beli tanpa mempertimbangkan harga dibanding dengan prospek fundamentalnya. Karena ketika dia makin hype, harganya akan makin nggak masuk akal dibanding prospeknya. Misalnya segede-gedenya ketika BRI Syariah, BNI Syariah, Mandiri Syariah itu merger, nggak akan sampai 800% sih pertumbuhan labanya di 2021, 2022 gitu ya. Dan yang kita pelajari ya, risetnya Harvard Business Review, merger itu 70-90% itu gagal menciptakan value yang diekspektasikan ketika harga kesepakatan gitu. Jadi seringkali harga merger akuisisi itu overvalued lah, tidak deliver gitu. Entah karena budayanya nggak sesuai kah, ada yang bertentangan segala macam gitu. Dan yang keempat yang juga nggak kalah penting adalah simpen saham selama story waktu kita mau masuk ini masih relevan. Misalnya kita masuk karena sahamnya bagus dan prospeknya bagus. Nah, selama prospeknya itu masih bagus di masa depan, jangan buru-buru dijual. Karena biasanya penyakitnya nih ketika udah sempat untung gede, untungnya turun, itu pengen mengamankan profit. Padahal mengamankan profit sama aja artinya itu membatasi profit. Nah, kalau kita di Investabook tuh ngedorong orang-orang untuk
ketika misalnya usianya masih muda, dana daruratnya udah ready gitu ya, saham buat pensiun gitu, fokus ke perusahaan yang punya growth runway masih panjang gitu, 10-20 tahun lagi tuh masih bisa makin gede. Iya, Jadi iya. masih belum sunset bisnisnya, masih ada potensial konsumen yang bertambah, dan harga beli kita tuh masih masuk akal gitu. Jadi, pilih saham yang kira-kira kita bisa nyaman lah buat hold sampai 10 tahun, 15 tahun ke depan gitu. Nah, susahnya di situ. Susahnya adalah kita harus berarti sabar ketika belajar, sabar analisis, dan juga sabar nyimpen. Jadi, elemen terpenting dari pasar saham itu justru bukan aspek-aspek teknis, Jad, kayak analisis ini, ngerti laporan keuangan, itu penting, tapi yang paling penting adalah kesabaran, emosi, mental. Karena, kadang kan suka ada yang nanya nih, misalnya dia udah niat nih mau investasi jangka panjang, "Mas, saham yang bagus buat jangka panjang misalnya, eee, ICBP atau, Mior," gitu misalnya, Indofood CBP atau, apa, Mayora. Mayora Indah gitu. Dia kasih pilihan gitu. Terus saya suka jawabnya gini, apapun jawabannya itu nggak akan bikin, kamu yakin buat nge-hold saham itu dalam 10 tahun gitu. Karena hold saham lama itu kan butuh komitmen ya, Iya, dan iya, iya. ya butuh keyakinan. Nah, dasarnya keyakinan adalah analisis yang komprehensif. Kita tahu nih semua jeleknya, buruknya, bagusnya. Jadi ketika, nyimpen tuh tenang. Mungkin bisa dianalogikan kayak pilih pasangan lah. Kan kita milih pasangan enggak cari yang sempurna kan, kita cari kekurangannya bisa kita terima. Iya, 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 Sehingga iya. ketika analisis saham, jangan cari bagus-bagusnya doang, "Oh, ini prospeknya bagus nih." Jeleknya apa? Karena kita butuh tahu, karena semua saham pasti ada jeleknya, karena kita tahu jeleknya mana yang bisa kita toleransi. Misalnya, bisnisnya, eee, nggak bisa tumbuh 30%, tapi bisa tumbuh 15% per tahun misalnya. Tidak secepat itu, cuman cukup cepat gitu misalnya. Mmm, Atau, oke mungkin masih belum big cap, masih mid cap, tapi, konsumennya tingkat konsumsi produknya masih rendah, masih potensial buat naik gitu misalnya. Oh, berarti potensi growth-nya tinggi gitu. Ada yang dia, produknya brand-nya kuat banget gitu ya, konsumen loyal, tapi, market-nya udah mature gitu, market size-nya udah nggak bisa naik lagi gitu. iya, iya, Nah, itu harus dilihat semua plus minusnya gitu ya, analisis secara komprehensif, hati-hati ketika beli, jadi ketika hold tuh tenang. Nah, penyakitnya orang itu adalah ketika buru-buru belajarnya, dia pokoknya pengen langsung lah beli, pengen langsung lah cuan gitu ya. Buru-buru belinya, buru-buru bisnisnya jualnya. belum dianalisis gitu ya, harganya nggak ditimbang-timbang dengan matang-matang, dan juga buru-buru jualnya. Itulah yang memperbanyak transaksi, tapi tidak menciptakan kekayaan gitu. Iya, 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 iya. Iya, ini agak agak jelek ya, agak personal sekali ya sarannya. Berhubung soalnya gue juga pemain baru ya gitu, pemain baru. Jadi ngelihat grafiknya tuh kayak, "Aduh, jual nggak ya?" Tapi untung ketemu Bang Alfi hari ini nih, jadi diingetin lagi untuk nggak buru-buru beli, nggak buru-buru jual gitu ya, dan nggak buru-buru belajarnya kayak gitu. Nah, mungkin satu Bang, kalau lo bisa ngasih satu saran yang paling brutal, mengenai, eee saran yang singkat tapi brutal banget nih, mengenai risiko apa yang akan terjadi kalau kita terjun di dunia, pasar modal gitu ya, tanpa analisis yang tadi udah lo uraikan panjang lebar, itu apa Bang? Rugi sih, rugi dan mungkin kalau ditambahin rugi yang bikin trauma. Jadi, sebelum gue terjun ke pasar modal tuh suka dengar tuh dari teman-teman dari teman kerja yang mungkin lebih senior gitu ya usianya, ada yang, suaminya dulu istilahnya dulu kan masih main saham ya, trading lah gitu ya, jual-jual, jual beli jangka Mmm, pendek gitu ya. Itu, banyak orang-orang yang akhirnya meninggalkan pasar modal karena rugi atau karena tidak mendapatkan return yang memuaskan. mhm, Jadi rugi atau tidak mendapatkan return yang memuaskan itu membuat mereka meninggalkan pasar saham. Padahal sebenarnya keuntungan terbesar pasar saham itu adalah ketika ketika kita, menerima volatility-nya dan fokus pada bisnis di baliknya. Karena dalam jangka mmm, panjang dia punya growth itu 12-13%. Eee, Obligasi kan cuman paling 6%, iya, 7%, iya, hampir 2 kali lipat. Dan kita ini, negara yang masih bertumbuh ya, kita masih negara berpendapatan menengah gitu ya, dan punya potensi besar nih untuk jadi negara maju, negara berpendapatan tinggi ketika, eee, pemerintahnya execute, bisnisnya execute gitu ya, konsumennya juga execute gitu ya,
saya masih optimis banget sama perkembangan ekonomi kita ke depan yang akan juga ngedrive pertumbuhan dari bisnis-bisnisnya gitu. Bisnis-bisnis yang listed di bursa efek yang di pasar saham. Sehingga jangan sampai kita ngejar cuan ratusan persen, tapi akhirnya ketinggalan cuan ribuan persen. Karena kita akhirnya trauma karena udah untung gede, kemudian ternyata rugi gede gitu ya. Karena ntar saham-saham yang lagi hype naiknya tinggi gitu ya. Ketika nanti hype-nya hilang, orang akan berebut jual dan biasanya turunnya akan berkali-kali gitu. Karena misalnya kayak trio ABK tadi kan setelah 20 Januari itu belum balik lagi ke level 19 Januari gitu. Dan penurunan itu sebenarnya sehat karena ya yang kemarin tuh udah terlalu optimis banget ekspektasinya gitu. Jadi bubble itu makin gede gelembungnya, makin keras suaranya ketika pecah. Jadi sebenarnya ketika saham itu koreksi turun mendekati return wajarnya itu malah justru hal yang normal. Jadi jangan kecewa. Jadi fokuslah sama return bisnisnya. Ketika return saham kita itu lebih tinggi dari return bisnisnya, misalnya pertumbuhan laba cuman 10% per tahun dalam 5 tahun, tapi ternyata return pergerakan harga sahamnya sampai 15% per tahun itu bonus dari market. Tapi seharusnya ekspektasi kita adalah ekspektasi pertumbuhan laba perusahaannya. Bisnis di baliknya gitu ya. Makanya kayak misalnya salah satu saham yang ada di portofolio saya itu sempat udah return 120% di bulan Desember, Januari gitu ya. Terus pas IHSG turun akhir Januari itu sempat ke 90%. Itu mungkin buat sebagian orang tuh yang investor jangka panjang itu ngerasa return 100% tuh jadi semacam cap tersendiri lah. Oh udah, istilahnya ada one bagger gitu, udah naik 1 kali lipat gitu. Nah itu menggoda untuk kita mengamankan profit. Nah, cuman karena saya yakin yaitu karena saya merasa return 100% dalam setahun setengah hold saham itu adalah bonus, itu bukan hal yang normal, maka ketika turun tuh sebenarnya justru menuju return normalnya dia. Jadi cara berpikir saya tuh ketika kita beli saham, kita milikin saham ya, return 100% dalam 5 tahun itu wajar. Jadi kalau dalam 5 tahun kita nggak dapat 100% itu berarti kita entah salah pilih bisnisnya atau belinya kemahalan. Return 100% dalam 3 tahun itu hebat. Nah, return 100% dalam setahun itu pure luck. Murni keberuntungan. Jadi ketika itu pure luck, itu harus disyukuri, tapi jangan berharap bisa diulangin gitu. Karena itu pure luck. Apalagi yang lebih dari 100% gitu. Nah, ini saya ngajak teman-teman buat fokus ke bisnisnya, cari yang bisnisnya prospek, bisnisnya bagus, manajemen bisa dipercaya, harganya nggak kemahalan, sahamnya bukan yang lagi hype gitu ya. Ya udah, analisis dan komprehensif, terus percaya sama prospeknya gitu. Nah, mungkin terakhir seringkali tuh orang melihat saham itu murni aset keuangan gitu. Padahal sebenarnya saham itu kan kepemilikan atas bisnis kan, yang mungkin agak beda sama cryptocurrency yang lagi sekarang kan Bitcoin gitu. Itu benar-benar nggak ada underlying-nya, murni faktor trust orang aja, supply and demand aja. Tapi kalau saham itu supply and demand itu akan dikontrol sama fundamental bisnisnya. Jadi saham yang lagi hype sekalipun ketika ternyata fundamentalnya nggak bisa deliver, ekspektasinya ntar dia akan turun gitu. Sehingga saya kurang suka tuh Jad sama campaign atau kampanye melakukan investasi dengan cara misalnya dibanding beli kopi, mending beli perusahaan kopinya gitu misalnya. Kenapa? Karena ketika semua orang nggak mau beli kopi karena maunya investasi perusahaan kopinya aja, ya revenue perusahaan kopinya turun dong. Underlying-nya nggak ada. Ya kan, ntar kinerja perusahaan turun dong. Nah, itu yang terjadi di masa pandemi. Tadi yang dibilang Bang Fitra ada aset inflation karena orang ngejar ke aset keuangannya, tapi ekonomi realnya duitnya nggak diputer gitu. Nggak dipakai buat konsumsi. Nah, konsumsi dan investasi itu harus jalan beriringan, harus hand in hand. Karena ketika konsumsinya gede-gedean gitu ya, akan terjadi inflasi di barang dan jasa. Tapi ketika investasinya semuanya gitu ya, yang konsumsinya aja akan ada inflasi di aset gitu. Jadi harus seiring berjalan untuk ekonomi real dengan aset keuangan gitu. Iya, karena sebenarnya kalau ngomongin rugi ya Bang ya, karena sebenarnya nggak pernah ada kerugian yang konkret sebelum dulu jual kan Bang ya. Betul. Kayak misalnya kalau di reksadana ketika NAB-nya turun kan sebelum kita
jual sebenarnya masih nggak ada kerugian gitu loh. Kita tinggal tungguin aja sampai NAB-nya naik lagi baru dijual. Sama aja saham juga kayak gitu, nggak pernah ada kerugian sampai lo benar-benar jual kayak gitu. Nah, mungkin itu yang bikin kita kurang sabar dan gregetan kali ya. Mungkin ini kali Jat ya, biar membantu cara berpikirnya gini, pasar saham itu memberikan harga, kesepakatan pada hari itu atau pada detik itu, orang mau beli dan jual di harga berapa. Iya. Sehingga harusnya kalau kita udah niat mau hold jangka panjang, kita kan belum mau jual saham di hari itu, di bulan itu, di tahun itu. Jadi perlakuannya misalnya saham itu kayak properti kita, kalau misalnya kita punya properti gitu. Kita baru cek harga ketika kita pengen jual gitu. Pas kita punya ada kepentingan pengen beli baru atau pengen jual yang udah kita punya, baru kita cek harga. Kayak buat mengisi waktu nih, kalau teman-teman ada yang punya waktu luang karena WiFi segala macam, mendingan dipakai buat baca laporan keuangan, baca laporan tahunan, analisis bisnis, analisis industri, cari bisnis yang emang punya prospek gede tapi orang belum banyak yang tahu. Disitulah letak keuntungan terbesar di pasar saham. Ketika kita fokus untuk nyari apa yang banyak orang belum tahu, atau nyari apa yang pemain gede nggak bisa sentuh gitu. Itu kenapa saya lebih prefer sebenarnya small mid cap gitu, saham-saham yang mid cap, ya. kapitalisasi kecil atau menengah, meskipun juga bukan berarti big cap jelek ya, karena ada juga big cap yang sebenarnya masih punya potensi growth yang tinggi gitu. Nggak semua big cap itu udah mature lah juga. Ada juga yang masih punya potensi growth yang tinggi gitu. Iya. Mungkin ini Bang, kita masuk ke penutup buat Bang Fitra dan Bang Alfi. Mungkin bisa kasih masing-masing aja. Mungkin bisa kasih saran, masukan, rekomendasi gitu ya. Gimana sih pengelolaan keuangan yang aman dan berkelanjutan, terutama menghadapi situasi pandemi ini yang mungkin dari forecast Bang Fitra ada, bahkan kita masih punya skenario optimis di tahun depan kayak gitu ya. Mungkin dari Bang Fitra dulu. Ya, jadi intinya adalah kita jangan terbawa animal spirit gitu ya. Jadi kita ekonomi yang dinamakan animal spirit. Animal spirit itu artinya jarak antara keputusan gitu ya untuk melakukan sesuatu ya dengan otak itu terlalu jauh. Ya. Nerve system kita yang bekerja atau yang biasa disebut sebagai otak kadal ya. Itu kan dia bergerak berdasarkan nafsu aja. Ya, padahal kita bicara kalau misalnya the nature of investment ya sebenarnya jangka menengah panjang gitu. Nah, kalau tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Alfi ya, beberapa yang sebenarnya cukup menjadi fondasi dasar untuk melakukan investasi. Dan sayangnya di tahun 2020 kita banyak melihat investor newbie yang banyak termakan gelombang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan atau belum bisa dipertanggungjawabkan gitu. Kenapa itu terjadi ya? Pertama ya karena pandemi ya, itu tadi generasi rebahan segala macam mereka nggak punya kerjaan gitu ya, punya banyak free time sehingga mereka melakukan sesuatu. Tapi masalahnya adalah yang mereka investasikan adalah bukan uang dingin. Bahkan mereka mau pinjam duit gitu ya, pinjam online apa segala macam, ngadain BPKB atau kalau kita lihat kemarin dari beritanya untuk mengejar tadi ya keuntungan sesaat ya, keuntungan jangka pendek, apalagi dipengaruhi oleh selebritas, selebgram dan seterusnya yang kemudian berusaha untuk memberitahu quote unquote bahwa saham ini bagus, saham ini bagus, udah ikutin gue deh gitu kan. Padahal kalau kita bicara code of conduct-nya investment manager di pasar gitu ya, ketika mereka memberikan semacam nasihat gitu ya kepada para pemegang saham, ya mereka ini ada kode atau kode etik gitu ya. Jadi mereka tidak sembarangan, tidak sembarangan kemudian mengajak orang untuk kemudian memilih saham ini dan memilih saham itu. Dia juga memperkenalkan profil resikonya, itu yang tadi disebut oleh Alfi. Profil resikonya harus dijelaskan. Kalau enggak, orang akan melihat yang baik-baiknya aja. Nah, ini terjadi di tahun 2002-2003 ketika ada redemption reksadana. Jauh sebelum stock market kita berkembang secara seperti sekarang. Dulu ada redemption reksadana. Sebenarnya pemicunya kecil.
yaitu ada pemindahan dari, kalau nggak salah dari dana pensiun, dia tarik dananya mau pindah sebenarnya ke investasi yang lain. Itu sebenarnya aksi korporasi biasa. Tetapi kemudian di pasar kelihatan, wah ini ada sesuatu nih, dana pensiun keluar segala macam, sehingga memacu semacam redemption yang berlebih-lebihan. Nah, masalahnya pada saat itu, ya mayoritas nasabah dari reksadana pada saat itu tidak tahu apa yang mereka pegang, karena mereka berbekal dari pengetahuan dari sales. Salesnya itu kalau saya telusuri pada saat itu adalah sales yang tidak dibekali oleh pengetahuan fundamental yang memadai. Gitu. Mereka kasih tahu, ini bagus nih Pak, segala macam profil resiko yang diperkenalkan dan seterusnya. Yang dipekerjakan sales-salesnya adalah yang cantik dan ganteng aja, yang bisa memengaruhi orang. Ya, yang bisa memengaruhi orang untuk membeli reksadana. Ya, sehingga terjadilah kemudian disaster tersebut. Bahkan jangankan orang awam ya, orang yang sebenarnya di level elit aja, DPR waktu itu ketika ada kasus itu kan dipanggil tuh. Dia nggak tahu bedain reksadana sama dana reksa. Jadi reksadana sama dana reksa ini nggak tahu bedanya apa. Nah, dengan kalau kita fast forward ke sekarang gitu ya, selebgram itu adalah ibaratnya sales yang dulu ya secara offline ya mempengaruhi massa. Ini juga sama, tapi ya dengan segala pengaruhnya segala macam, dengan ustadz dengan segala doa-doanya mungkin ya yang dipercaya gitu. Oh nih pas ustadz mana mungkin sih bohong gitu. Akhirnya diikutin. Nah, OJK juga sebenarnya kan kita di grup ekonom UI ada kan orang OJK ini gimana sih? Gitu apa namanya pom-pom apa seleb-seleb pom-pom ini apa nggak ada yang ngingetin? Ya kita sudah berusaha untuk mengingatkan. Mungkin sungkan kali ya ngingetin selebgram, yang figur-figur penting, ngingetin ustadz gitu ya, mungkin takut dikutuk gitu jadi batu. Hingga akhirnya ya itu apa himbauan-himbauan saja gitu kan. Dan tapi ini adalah suatu hal yang sebenarnya tidak sehat gitu ya, sangat tidak sehat ketika orang yang bekerja di luar bidang pekerjaan yang mempengaruhi orang lain untuk membeli harga saham tertentu, itu suatu hal yang sebenarnya sudah tidak sehat. Dan ketidaksehatan itu kita kemarin lihat ketika sosial media kawin dengan kemudian agresivity di masa pandemi, dimulai kemudian GameStop kemarin kan. Iya. Kok bisa orang-orang dipengaruhi untuk membeli itu kan itu suatu hal yang sebenarnya cukup menarik ya untuk dibahas. Nah, makanya sebenarnya saya sama teman-teman sama mahasiswa saya sekarang bimbingan saya pakai sentimen analysis untuk menguji perilaku sentimen di pasar gitu di sosial media untuk kemudian diterapkan di pasar saham. Nanti mungkin kalau sudah keluar hasilnya kita bisa diskusikan lebih lanjut. Iya. Menarik banget Bang. Kalau boleh saya ambil key point-nya mungkin yang paling penting adalah jangan investasi pakai dana panas ya Bang ya. Tadi di awal ya. Istilahnya uang dingin lah. Tapi kalau udah yang berkeluarga, uang laki lah. Uang yang enggak belanja anak-anak. Belanja istri, anak tuh jangan sampai. Kalau misalnya udah repot. Aduh. Ini nggak tahu deh, pendengar pada ngerti nggak nih uang laki ini? Uang bandel Bang istilahnya Bang. Iya, uang bandel. Jajan lah, jajan. Uang jajan. Ya mungkin bisa ke Bang Alfi soal bagaimana mengelola keuangan di kala krisis Bang, menghadapi situasi yang kayak gini dan ke depan rekomendasi, saran atau pendapatnya Bang? Mungkin selain dari poin yang udah disampaikan tadi, untuk ngebungkusnya ya itu keep learning sih, terus belajar gitu. Karena apa ya, menurut saya tuh pasar saham tuh salah satu tempat yang tepat untuk kita belajar rendah hati. Pasar saham itu salah satu tempat yang tepat untuk kita belajar rendah hati gitu. Karena di pasar saham tuh orangnya jenius sekalipun tuh bisa terlihat bodoh gitu. Misalnya Newton, Newton tuh pernah nyangkut di satu perusahaan yang lagi hype saat itu. Saya lupa namanya, si company apa ya saat itu ya di masanya dia gitu ya. Dia beli perusahaan sahamnya naik, dia jual, terus kemudian masih naik terus lagi, dia beli lagi, dan kemudian dia jual saat saham itu turun dengan sangat signifikan gitu. Jadi seorang yang jenius sekalipun tuh bisa jadi bodoh di pasar saham, karena pasar saham itu banyak banget variabelnya, dan emosi yang lebih mempengaruhi kita dalam mengambil keputusan. Sehingga kita harus belajar untuk rendah hati,
dan enggak overconfident sama apa yang kita jalanin, apa yang kita sekarang percaya. Karena berhasil, dia nggak bakal jadi ilmuwan dan kita nggak akan mendengar teori gravitasi. Iya benar. Kalau misalnya dia kaya ya. Betul Bang. Iya. Gitu. Jadi kadang tuh susah bilangin orang yang benar ketika lagi untung. Ketika lagi cuan tuh kita ngomong apa, misalnya wah ini harganya udah kemahalan nih, udah mini bubble nih, udah segala macem. Nggak kedenger karena dia masih dalam posisi untung gitu. Kayak orang jatuh cinta lah ya. Iya gitu. Sehingga yang paling penting adalah ya jalanin aja sambil belajar gitu. Karena jalanin aja sambil belajar. Jangan sampai, jadi pokoknya jangan sampai ketinggalan potensi jangka panjangnya pasar saham hanya karena kita melakukan kesalahan bodoh gitu. Jadi limitasilah kebodohan kita di pasar saham dengan cara ya terus belajar, tidak overconfident, open minded sama berbagai opini, nggak cuma mau dengar bagus-bagusnya doang gitu. Jadi ketika kita mau rendah hati, terus belajar, kita punya potensi besar buat menikmati keuntungan besar dalam jangka panjang di pasar saham. Karena ini mengutip dari Warren Buffett gitu ya. Karena kalau ngomong investasi kalau nggak ngutip Buffett itu kayak ada yang kurang gitu. In order to succeed, we have to survive. Jadi buat bisa sukses kita harus survive dulu. Nah kadang-kala orang tuh ngejar sukses jangka pendek yang bikin mereka nggak survive dalam jangka panjang. I see. Siap. Thank you abang-abang semua. Mungkin buat sum up obrolan kita hari ini, mungkin simpelnya mungkin bisa dilihat di berbagai macam meme yang udah teman-teman lihat, mungkin yang ada meme orang naik tangga gitu ya. Yang kan yang pertama tuh ada proteksi gitu ya. Terus emergency fund. Tapi orang-orang yang masuk atau kata Bang Alfi investor angkatan corona, alih-alih nyiapin emergency fund, nyiapin proteksi aset, langsung hari ini beli saham apa bro? Gitu ya. Dan mungkin yang jadi sum up juga adalah kalau mau investasi atau mau ibaratnya muter duit, bahasanya Bang Fitra nih mungkin jangan pakai duit panas gitu ya, pakailah duit bandel atau duit laki gitu ya. Jadi jangan sampai tuh namanya gadein BPKB, minjem duit pinjol segala macam buat kita puterin gitu. Jadi lagi-lagi mungkin balik ke meme yang lagi beredar sekarang, nyiapin emergency fund, nyiapin proteksi aset, baru mungkin kita bisa melangkah ke yang lebih jauh seperti investment. Mungkin abang-abang ada promosi atau dagangan yang mau dijualin dulu? Bang Fitra dan closing-nya atau Bang Alfi dengan ada satu Starbucks-nya? Jati yang tadi kelupaan. Siap. Akan ada periode bubble berikutnya, itu sudah pasti. Ya. Oke. Dengan 1,9 triliun US dollar yang diekspektasikan dari periodenya Biden bahkan bisa lebih ya kalau kita lihat. Ya, apalagi kalau ada Democrat swap gitu ya di parlemen, itu bahkan bisa lebih tinggi lagi itu paket stimulusnya. Dan mayoritas dari ekonom sudah melihat bahwa ya ini akan memicu bubble, ya itu yang akan memicu inflasi. Tetapi lebih baik itu daripada perekonomian tidak diselamatkan. Ya. Dia menyelamatkan perekonomian, gitu kan. Tapi ini akan memicu bubble berikutnya, seperti yang kita alami di tahun 2008, kemudian memicu Great Financial Crisis, dan kemudian ada stimulus lagi, dan stimulus itu memicu kemudian taper tantrum, gitu ya. Jadi pasti akan kita lihat akan ada peningkatan yang cukup signifikan kalau kita bicara di pasar, akan terjadi peningkatan signifikan. Kalau terjadi peningkatan signifikan itu jangan kaget, dan ketika turun juga jangan kaget juga, karena ini siklus aja. Gitu ya. Kayaknya ke depan Bitcoin tuh Bang yang lagi hype berikutnya kayaknya. Bitcoin dan kawan-kawannya kayaknya nih. Bitcoin itu adalah satu hal yang lain ya, dan ya itu yang bikin aja kan kita nggak tahu ya. Satoshi Nakamoto blockchain orang beneran atau kumpulan orang, kita juga nggak tahu dia orang Jepang apa gimana gitu kan. Tapi yang jelas kalau Bitcoin ini, sedikit cerita mengenai Bitcoin, ini sebenarnya adalah aktivisme yang menolak sistem keuangan yang ajak. Ya. Jadi selepas 2008, ya, the Great Financial Crisis, dia ngelihat, the Wall Street nih makanin duit orang-orang segala macam, ya, bank sentral itu terlalu powerful, sehingga yang dilakukan oleh Satoshi Nakamoto ini, entah siapa orangnya, dia melihat bahwa ini harus didesentralisasi. Orang-orang tuh harus punya power sendiri, gitu ya. Jadi jangan dikasih kekuatan penuh pada satu orang, pada satu institusi, tapi harus didesentralisasi.
desentralisasi tapi ya bersifat komunitas gitu. Makanya ada ledger, ada blockchain dan seterusnya. Dan itu kemudian ya kita lihat ya meningkat secara cukup signifikan. Apalagi sekarang ada pom-pomnya juga, Elon Musk. Elon Musk kalau di pom-pom lokal Kapten Kripto, Bang. Bang Alfi tahu tuh. Itu bagian dari ekosistem crypto coin, cryptocurrency. Keren begitu, Jati. Ya, mungkin kalau mau lebih tahu soal Next Policy bisa dicari kemana, Bang Fitra? Dicari di webnya aja, ada Next Policy di Google ini. Oke, Bang Alfi, kalau mau cerita lebih banyak soal Investabook bisa dicari kemana, Bang? Paling update sih di Instagram ya, kita @investabook_. Itu kita hampir tiap hari update konten, dan mungkin kalau buat yang tertarik mau follow dan konsumsi konten kita tuh mesti pikirannya terbuka ya, karena suka bikin mikir dan menggoncang keimanan investasi lah gitu. Karena kita suka sharing cara pandang yang tidak mainstream, karena yang tidak mainstream itulah yang paling besar potensi keuntungan. Siap. Thank you Abang atas waktunya buat hari ini. Buat teman-teman pendengar podcast Iluni, opini, obrolan seputar isu terkini, semoga dapat insight yang mencerahkan buat yang masih maju mundur buat investasi. Semoga makin yakin buat maju atau yakin buat mundur, nggak tahu juga sih. Tapi at least kita dapat pemahaman lebih baik lah. Kalaupun jadi maju, kita tahu ada resiko apa aja. Kalaupun nggak jadi maju, ya kita tahu kita meninggalkan potensi apa. Kayak gitu. Terima kasih sekali lagi buat Bang Alfi dan Bang Fitra. Semoga selalu sehat ya Bang ya di masa pandemi kayak gini. Semoga selalu sukses Investabook dan juga Next Policy-nya. Sampai jumpa di pertemuan atau podcast berikutnya ya Bang. See you. Selamat malam. Selamat siang, sore, malam buat pendengar yang lain.